Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum, alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat waktu luang kepada kita, yang mana kita dapat gunakan untuk menghadiri majelis ilmu. Ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum. Kita bertemu kembali di kajian kitab Kaifa Tatahammasu li Talabil Ilmi Syar'i. Bagaimana engkau meningkatkan semangat membara dalam ilmu agama, dalam menuntut ilmu agama. Karya Syekh Abdul Qa'qa' Muhammad bin Saleh bin Ishaq As-Say'ani. Ikhwati fillah a'azzanallahu wa iyyakum, alhamdulillah. Telah kita jelaskan jalan pertama yang akan membuat kita untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu agama, yaitu mengikhlaskan niat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan jujur dalam menuntut ilmu agama. Pondasi yang sangat dasar sekali, yang sangat penting. Kita harus mengikhlaskan ibadah menuntut ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk perkara duniawi. Dan kita telah sebutkan bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah." Dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk selalu ikhlas dalam menuntut ilmu. Kalau perkara dunia kita bawa, tujuan duniawi kita bawa untuk menuntut ilmu, yang terjadi ancaman Allah akan tiba dan Allah akan masukkan kita dalam api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "La ta'allamul ilma litubahu bihil ulama au tumaru bihi as-sufaha wala litajtari'u bihil majalis, faman fa'ala dzalika fannaran nar." Dua hadis tersebut harus kita jadikan pegangan kita untuk selalu ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Dan ikhlas dan jujur ini, ketika kita bisa melaksanakannya, mengamalkannya, di setiap kali kita ingin mendatangi majelis ilmu, setiap kali kita ingin mendapatkan ilmu, baik hissi maupun ma'nawi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan menolong kita. Dan ketika kita jujur kepada Allah, maka Allah akan menolong kita. Ketika Allah sudah menolong kita dalam menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Seorang pernah mengatakan perihal ikhlas dan kejujuran di hadapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan, "Bihadza irtafa'al qaumu." Dengan kedua hal ini, atau dengan hal ini, irtafa'al qaum, para ulama salafus salih zaman dahulu berhasil dan sukses dalam menuntut ilmu agama.
Sehingga kita perlu mengikhlaskan niat kita untuk menuntut ilmu agama. Dan kita juga harus jujur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan yang telah kita kerjakan dalam menuntut ilmu agama. Tidak boleh mengelabui Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usduqillah yasdukka." Atau intasduqillah yasdukka, jika engkau jujur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jujur kepadamu. Dan ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita sampai di tangga yang kedua atau jalan yang kedua yang bisa membawa kita untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu agama, yang akan mengobarkan semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Yang kedua, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kata Syekh rahimahullahu taala, ma'rifatu mada hirsis salafi ala tahsilil ilmi. Mengetahui bagaimana para ulama salafus saleh mereka sangat bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Kita harus mempelajari bagaimana para ulama salaf zaman dahulu bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Dan kita harus menyisihkan waktu kita untuk membaca biografi para ulama, terkhusus biografi mereka ketika menuntut ilmu agama. Bagaimana semangatnya mereka untuk menuntut ilmu agama. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dan jiwa kita untuk dapat bisa meniru. Ketika kita meniru kepada kebaikan atau orang saleh, maka kita akan seperti mereka atau setidaknya menyerupai mereka. Dan jika kita meniru kepada orang yang saleh, yang durhaka kepada Allah, waliyadzubillah, maka kita akan seperti mereka atau mendekati seperti mereka. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "An-nasu ka'asrabil qatar, majbuluna ala tashabbuhi ba'dihim bi ba'd." Manusia bagaikan burung. Manusia bagaikan sekumpulan burung yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan mereka untuk bisa saling meniru satu sama lain, saling bergabung, saling berlindung satu sama lainnya, saling berkumpul satu sama lainnya. Sehingga penting kita mengetahui bagaimana semangatnya para ulama salafus saleh untuk menghasilkan ilmu agama, untuk mencari ilmu agama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kisah-kisah ulama terdahulu, kisah-kisah para nabi dan rasul beserta umat mereka sebagai sebab keistiqomahan seseorang dalam beragama. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak." Dan semua kisah rasul-rasul kami telah kami ceritakan kepadamu. Semua kisah para rasul yang Allah kehendaki tentunya, karena tidak semua nama rasul diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an.
Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul, dan semua kisah para rasul telah kami kisahkan kepadamu wahai Nabi, ma nuthabbitu bihi fuadak, yang mana dengan kisah itu kami Allah menetapkan, membuat engkau istiqamah, mengokohkan hatimu dari berbagai cobaan dan rintangan dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Sehingga perkataan para ulama salaf, al-qasasu jundun min junudillah yuthabbitullahu biha man yasha'u min ibadih. Kisah-kisah para ulama, kisah-kisah para nabi dan kaum mereka merupakan bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Yuthabbitullahu biha man yasha'u min ibadih. Allah akan menetapkan hati seseorang yang Allah kehendaki. Sehingga ini merupakan betapa pentingnya kisah para ulama salafus saleh. Dan di beberapa tempat Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperhatikan kondisi umat-umat terdahulu. Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada para nabi dan Allah menyiksa kepada orang-orang yang membangkang mereka. Hal ini bisa menjadikan kita ibrah. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab ma kana haditsan yuftara. Laqad kana fi qasasihim, dan sungguh di dalam kisah-kisah mereka terdapat ibrah, pelajaran. Liulil albab, bagi orang yang memiliki akal. Terlebih, kisah-kisah yang Allah beritakan di Al-Quran merupakan sebaik-baiknya kisah. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi. Kami Allah akan menceritakan kepadamu wahai Nabi sebaik-baik kisah. Karena yang mengisahkan adalah Sang Pencipta. Yang mengisahkan adalah Rabbul Alamin. Yang mengisahkan adalah Zat yang Maha Hidup, yang mengetahui kejadian para Rasul dan umatnya. Terpercaya. Sehingga ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, kita harus menyisihkan waktu kita untuk menguatkan keistiqomahan kita dalam menuntut ilmu agama, atau menyulut semangat api membara kita dalam menuntut ilmu dengan cara mempelajari kisah-kisah ulama salafus saleh. Dan kata Syekh rahimahullah, beliau mengatakan, akhbarul ulama al-amilin wa qasasu a'immatid din al-mahdiyyin min a'zamil wasailil lati taghrisu fil qulub al-fadail wa tush'iluha hamasatan wa tawaqqudan lil khairi wal birri wat tuqa. Rahimahullah mengatakan, cerita tentang para ulama, kisah tentang para ulama dan para imam yang mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, min a'zamil wasailil lati taghrisu fil qulubil fadail, merupakan sarana terbesar untuk menanamkan keutamaan dalam jiwa dan akan mengobarkan semangat dan memotivasi untuk kebaikan serta ketakwaan. Benarlah perkataan beliau, kisah para ulama terdahulu, kisah para imam, a'immah, yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka, Allah jadikan mereka sukses dalam menuntut ilmu agama,
termasuk sarana terbesar agar bisa menyalakan api semangat kita dalam menuntut ilmu agama. Kemudian Syekh di sini menukil perkataan Al-Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit yang meninggal pada tahun 150 Hijriyah. Beliau rahimahullah mengatakan, al-hikayatu 'anil ulama'i wa mahasinuhum ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi li'annaha adabul qawmi wa akhlaquhum. Kata beliau rahimahullah, kisah para ulama salaf, kisah para ulama, cerita-cerita mereka, dan kebaikan para ulama salaf, kebaikan para ulama, kata Imam Abu Hanifah, salah satu dari 4 imam mazhab yang sangat terkenal, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad rahimahumullahu jami'an. Ya, beliau mengatakan ahabbu ilayya min kathirin minal fiqhi. Lebih aku cintai dari memperbanyak mempelajari ilmu fikih. Imam Abu Hanifah yang terkenal keilmuan fikihnya, yang beliau ahli dalam ilmu fikih, beliau sangat mencintai kisah-kisah para ulama salafus saleh. Karena kisah para ulama salafus saleh tentunya Imam Abu Hanifah, sebagian ulama mengatakan Imam Abu Hanifah masuk ke dalam kategori tabi'in karena bertemu seorang sahabat Nabi. Ada yang mengatakan tidak. Nah, ala kulli hal tentunya Imam Abu Hanifah ya, seorang ulama yang hidup sebelum, yang meninggal pada tahun 150 Hijriah. Tentunya ulama-ulama sebelum beliau ada kisah-kisah dan kebaikan mereka. Dari ulama para sahabat, para tabi'in yang pembesar, ada kisah-kisahnya. Kata beliau, mempelajari, membaca buku-buku tentang biografi mereka, kebaikan mereka, semangat mereka untuk ilmu, itu lebih aku cintai daripada banyak mempelajari ilmu fikih. Kenapa? Kata beliau, li'annaha adabul qaumi wa akhlaquhum. Karena yang merupakan adab kaum dan akhlak mereka. Kita tidak bisa bertemu ulama salafus saleh. Kita tidak bertemu dengan mereka, kita tidak mengucapkan salam kepada mereka. Kita tidak melihat wajah mereka. Tetapi kisah-kisah mereka yang tertuang di buku-buku sejarah, biografi, itu menjelaskan dari adab mereka, dari akhlak mereka, dan itu semuanya bisa menjadikan ibrah untuk kita. Semakin semangat kita untuk menuntut ilmu agama. Imam Abu Hanifah mencintai kisah-kisah para ulama salaf, sampai akhirnya beliau menjadi ulama besar. Salah satu ulama dari 4 ulama yang mazhab fikihnya sampai sekarang masih digunakan di seluruh negara-negara kaum muslimin. Dan kata penulis, perkataan Imam Abu Hanifah ini ternyata ada sumbernya dari Al-Quran. Ada penguatnya dalam Al-Quran. Yang mengisyaratkan bahwasannya ada sebuah ayat yang berbicara bahwasannya kisah itu banyak sekali ibrahnya, pelajarannya. Imam Abu Hanifah lebih banyak mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah para ulama salaf. Karena beliau mengetahui bagaimana adabnya para sahabat, akhlaknya para sahabat, adabnya para tabi'in yang pembesar, kemudian
dari yang lainnya yang pembesar juga, tidak bisa diketahui kecuali mempelajari sirah mereka. Atau penulis wa syahiduhu min kitabillahi qauluhu ta'ala laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 111. Dan sesungguhnya di dalam kisah-kisah mereka ibratun, terdapat ibrah, pelajaran, penggugah iman, menjadi penyebab keistiqomahan kita dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liulil albab, untuk orang yang berakal. Sebelum Allah berfirman ayat ini, Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf. Kisah Nabi Yusuf ketika masih kecil, ketika dilemparkan ke sumur, kemudian kisah Nabi Yusuf terdampar di bumi Mesir sampai dewasa di sana, menikah di sana. Sebutkan sampai Nabi Yusuf diangkat sebagai menjadi raja. Sebutkan di sana, dan Allah mengakhiri laqad kana fi qasasihim, sungguh di dalam kisah-kisah mereka ibratun liulil albab, terdapat ibrah, pelajaran yang berharga. Bahkan sebagian ulama ada yang mengulik, menguak, menulis dari satu surat Yusuf 1000 faedah. 1000 faedah diambil dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf di Al-Quran. Karena Allah mengatakan ada ibrah, sehingga bacalah, sisihkan waktu antum untuk membaca kisah-kisah para ulama salaf. Bagaimana mereka menuntut ilmu agama. Bagaimana semangatnya mereka menuntut ilmu agama. Kemudian penulis, rahimahullah, beliau juga menyebutkan sebuah perkataan yang sangat masyhur sekali, yang telah kita utarakan sebelumnya, walaupun redaksinya berbeda. Qala ba'dus salaf, berkata sebagian ulama salaf, al-hikayatu jundun min junudillahi ta'ala. Yuthabbitullahu biha quluba awliyaihi. Al-hikayat, kisah-kisah. Sama seperti al-qissah, qasasun. Al-qasasu jundun min junudillah. Kalau di sini dengan redaksi al-hikayat, maknanya sama. Al-hikayat, kisah-kisah. Jundun min junudillah, merupakan bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki tentara banyak sekali, di antaranya adalah para malaikat. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak ada yang mengetahui jumlah banyaknya tentara Allah, maksudnya para malaikat, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sama sekali. Jadi Allah yang mengetahui berapa jumlahnya malaikat. Dan angin, hujan, petir, semuanya ini tentara Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah menghendaki, Allah akan kirimkan, utus pada suatu kaum dan membinasakannya. Seperti Allah utus suara memekakkan kepada kaumnya Nabi Saleh, kaum Tsamud. Fa amma Tsamudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Tsamud Allah binasakan dengan suara yang memekakkan. Dan angin merupakan bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah utus angin yang sangat dingin, yang kencang kepada kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah sakharaha 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyat ayyamin husuma. Dan kisah hikayat atau kisah-kisah tidak hanya sebatas untuk orang-orang saleh, enggak. Kita harus mengambil kejadian kisah-kisah orang-orang terdahulu, baik yang saleh maupun yang taleh, yang berbakti kepada Allah dan yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita betul-betul tersinari cahaya Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengetahui bagaimana para ulama salaf mereka bersemangat untuk ilmu, akhirnya Allah angkat derajat mereka.
Dan bagaimana orang-orang zaman dahulu yang mereka tidak mau belajar, akhirnya Allah tidak angkat derajat mereka. Al-hikayatu jundun min junudillah yuthabbitullahu biha quluba awliyaih. Allah Subhanahu wa taala menetapkan, mengokohkan, menguatkan hati para walinya, hati para kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Ala, ketahuilah, inna awliya Allah, sungguhnya wali Allah, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan mendapatkan rasa takut, khauf, ketakutan di masa yang akan datang. Walahum yahzanun, dan tidak merasa sedih terhadap apa yang telah berlalu. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Kalau kita berusaha meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kisah-kisah tersebut sebagai sebab keistiqomahan hati kita. Dan kata penulis, dan ternyata ikhwah, perkataan ini ada sumbernya juga dalam Al-Qur'an, wa syahiduhu ala dzalika qauluhu ta'ala. Ini ada sumbernya di Al-Qur'an dalam surat Hud ayat 120. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semua kisah para rasul telah Allah kisahkan kepadamu, wahai Nabi, yang dengan kisah-kisah tersebut Allah Subhanahu wa taala kuatkan hatimu, kokohkan hatimu. Sehingga kalau kita perhatikan, apa yang membuat Rasulullah SAW bisa tegar di atas penderitaan yang dan siksaan orang-orang Quraisy kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sebabnya adalah kisah yang Allah kisahkan kepada Nabi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan kepada Nabi Muhammad perihal kaum 'Ad, perihal Fir'aun, perihal kaum Tsamud yang mendustakan para rasul, sehingga Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka. Allah Subhanahu wa taala menguatkan langkah Nabi SAW dengan menceritakan kisah-kisah para ulama terdahulu. Oleh karena itu, di antara ciri-ciri sifat atau karakteristik atau ciri-ciri surat Makkiyah adalah lebih banyak berkisah tentang kisah-kisah para nabi dan kaum mereka. Adapun di kota Madinah setelah Rasulullah berhijrah, sedikit kisah-kisah berkaitan tentang para nabi dan rasul. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Kata penulis, walaqad daraba salafuna al-abraru arwa'al amthilati la ilaha illallah wa qaddamu lana a'zaman namadhij fil hirsi ala talabil ilmi wa tahsilihi wa syauqi ilaihi fata'ala bina akhil habib linarhala ma'ahum wa naqtifa min azharihim wa syadhahum. Kata penulis, para ulama salaf telah memberikan contoh terbaik dan teladan yang agung tentang bagaimana bersemangat dalam menuntut ilmu agama. Bagaimana biar bisa meraih ilmu agama serta rindu terhadap ilmu agama. Para ulama salafus saleh telah menorehkan kisah yang begitu menggugah hati. Kata penulis, wahai saudaraku tercinta, mari kita baca. Mari kita mengembara untuk mengambil kisah-kisah mereka dan memetik mawar-mawar mereka, bahasa beliau. Nah, intinya mari kita perhatikan
contoh para ulama salaf ketika menuntut ilmu agama. Yang pertama, berkata Abdun bin Humaid rahimahullah, Sa'alani Yahya bin Ma'in an hadithin awwala ma jalasa ilayya. Faqultu haddathana Hammad bin Salamah. Nuqtah. Faqala law kana min kitabik ay law amlaytahu alayya min kitabika lakana afdala wa adbat. Qala faqumtu li ukhrija kitabi faqabada ala thawbi wa qala amlihi alayya ay ana min hifdhik fa inni akhafu alla alqak ay akhsha an tamuta fi athna'i dhahabik li ikhraj kitabik min bain al-kutub fa amlaytuhu alayhi thumma akhrajtu kitabi fa qara'tuhu alayhi. Kisah pertama, Abdun bin Humaid berkata, ketika pertama kali duduk Yahya bin Ma'in termasuk ulama ahlul hadis, termasuk ulama jarh wa ta'dil, temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Bukan Ali bin Madini, beda lagi. Yahya bin Ma'in temannya Imam Ahmad bin Hanbal. Yahya bin Ma'in bertanya kepada saya tentang sebuah buku, tentang sebuah hadis. Jadi Yahya bin Ma'in seorang murid teman Imam Ahmad, ulama besar. Ya. Beliau pernah belajar dengan seorang ulama bernama Abdun bin Humaid. Nah, kemudian Yahya bin Ma'in meminta, berikan saya hadis. Maka berkatalah gurunya Abdun bin Humaid, haddatsana Hammad bin Salamah, telah menceritakan kepadaku Hammad bin Salamah dari fulan gitu sampai akhir hadis. Namanya sanad. Sanad itu artinya sandaran. Jadi seorang guru menyandarkan ilmu yang dia miliki kepada gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, gurunya ke gurunya, seperti itu. Di antara sanad adalah sanad ilmu, sanad hadis Nabi SAW. Nah, seketika Yahya bin Ma'in, seorang murid tadi, dia mengatakan, andai engkau membacakan hadis ini dari bukumu, dari catatanmu, wahai guru, maka itu lebih baik, lebih utama, lebih afdol, lebih kuat. Nggak ada kesalahan. Dan Imam Ahmad rahimahullah, beliau menasihati murid-muridnya ketika menyampaikan hadis Nabi untuk berpaku, beracuan dengan buku yang ditulis, bukan dari hafalan. Karena hafalan itu seringkali memperdayakan kita. Hafalan kita ini lemah. Karena manusia kan, makhluk lemah. Sehingga si Yahya ini, beliau meminta kepada gurunya untuk kalau kamu membacakan hadis Nabi pakai tulisan. Ulama dulu mereka menghafal hadis Nabi dan juga menulis. Jadi ketika mereka mencari ilmu hadis dari fulan, mereka nulis di buku. Nah, di samping mereka juga hafal juga. Nah, ketika menyampaikan ilmu kan berarti ada dua kemungkinan kan? Kemungkinan pertama menyampaikan dengan hafalan. Nah, ini yang dilakukan Abdun bin Humaid tadi. Kemudian yang kedua menyampaikan sesuai dengan buku. Jadi bukunya ada di depan. Maka Yahya bin Ma'in meminta, kalau menyampaikan hadis pakai buku doang gitu. Akhirnya gurunya nggak berkata apa-apa, langsung tiba-tiba dia berdiri saja, faqumtu li ukhrija kitabi. Kemudian aku pun bangkit dari tempat duduk untuk mengambil bukuku yang hadis tadi. Tetapi ikhwah, faqabada ala thawbi, tiba-tiba Yahya bin Ma'in pun menarik bajunya.
Ya ini sebenarnya murid tapi tidak murid sekali begitu ya. Maksudnya karena kan ulama zaman dulu kan mereka mencari hadis seperti itu ya. Jadi hadis satu dengan hadis yang lainnya. Jadi nggak dari mulai bata, nahwu sorof dari awal, enggak, bukan. Tapi cuma mengambil hadis saja. Hanya dia menarik bajunya gurunya tadi, Abdun bin Humaid. Kemudian Yahya bin Ma'in mengatakan, amlihi alayya, fa inni akhafu alla alqaq. Nggak perlu diambil buku kamu. Cukup sekarang saja. Berikan hafalanmu. Sampaikan kepadaku. Kenapa? Kenapa kok tiba-tiba berubah pikiran seperti ini? Karena Yahya bin Ma'in mengatakan fa inni akhafu alla alqaq. Karena aku takut engkau akan meninggal dunia. Seketika ini juga aku nggak mau kehilangan ilmu. Subhanallah. Lihat ikhwah semangatnya Imam Yahya bin Ma'in, temannya Imam Ahmad, sukses dalam menuntut ilmu agama. Imam Yahya bin Ma'in, beliau menarik gurunya, jangan pergi. Aku nggak tahu. Aku takut kalau seandainya engkau ini akan meninggal dunia sebelum aku mendapatkan hadis Nabi. Akhirnya apa? Gurunya pun nggak jadi pergi. Akhirnya dia membacakan hafalan-hafalan dia, kemudian dicatat sama Yahya bin Ma'in. Setelah itu udah selesai, baru gurunya summa akhrajtu kitab faqara'tu alaih. Kemudian hadis sudah disampaikan kepada Yahya bin Ma'in, kemudian gurunya mengambil buku. Kemudian dia disampaikan kedua kali, biar kuat seperti itu. Lihat ikhwah, luar biasanya para ulama salafus saleh rahimahumullahu jami'an. Bagaimana mereka ini semangat sekali menuntut ilmu agama. Sampai mereka tidak mau membiarkan gurunya ini pergi sedetik pun. Padahal apa sih? Paling cuma kalau ngambil buku, kalau di ruang tamu tinggal di kamar kan, atau di kantor ibarat kata, cuma berapa jangka saja. Tapi beliau nggak mau. Takut meninggal dunia sehingga beliau tidak mendapatkan ilmu. Kalau kita, subhanallah, terkadang ada guru kita, ada ustadz kita, ngisi di sebuah masjid, kita tahu ada kajian, nggak mau mendatanginya, subhanallah. Matatil himam. Semangat menurun, hangus, hilang, sirna. Lihat ini loh. Ulama, mereka kalau udah ketemu guru, mereka kayak seperti gonimah ini. Ini gonimah perang ini. Ya karena memang warisan Nabi kan ilmu, mereka nggak tahu akan kematian kapan tiba. Makanya mereka betul-betul antusias. Pokoknya nggak mau. Ini kita Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa ilallahil mustaka wa bihil musta'an. Datang gurunya. Kadang gurunya datang tepat waktu. Kita hanya terlambat. La ilaha illallah. Terlambat 5 menit. Kayak merasa biasa deh. Terlambat 10 menit biasa deh. Gimana kita bisa semangat untuk ilmu kalau kita seperti ini terus? Kapan kita bisa sukses menuntut ilmu? Kalau kondisinya seperti ini terus, kondisinya seperti ini. Guru tiba, sebelum waktunya nggak dapat murid sama sekali. Ingat, selama kita mengagungkan ilmu, maka ilmu akan lebih mudah kita dapatkan. Tapi kalau kita tidak mengagungkan ilmu, maka jangan harap ilmu bisa sampai pada kita dengan mudah sekali. Nah, kemudian yang kedua, kisah ulama salaf yang kedua, kana Syekh Abdullah bin Hamud Az-Zabidi rahimahullah yadrusu
wa yatatalmadhu 'ala Syekh Abi Ali Al-Qali rahimahullah. Wa kana li Abi Ali baitun lid-dawabi bijiwari baitihi. Wa kana yarbutu fihi dabbatahu. Wa fi dhati marratin nama tilmidhuhu Abdullah Az-Zabidi fi baitid dawabi li ajli an yasbiqa baqiyata at-talabati ila asy-syaikh qabla an yazdahimu alaihi wa liyatamakkana min su'alihi an akbari qadrin mumkinin min al-as'ilati qabla az-ziham. فقدر الله تعالى أن خرج أبو علي القالي في تلك الليلة من بيته مبكرا قبل طلوع الفجر فأحس به تلميذه الزبيدي فقام يتبعه في الظلام فشعر أبو علي القالي يعني gurunya بشخص يتبعه فخاف وظنه لصا يريد الفتك به فصاح فيه قائلا ويحك من تكون فقال أنا تلميذك الزبيدي فصاح فيه أبو علي قائلا إلى متى تتبعني والله ما على الأرض أحد أعلم بالنحو منك كيف دعني واتركني ولا تتبعني. Sebuah kisah yang begitu menakjubkan. Ada seorang murid ulama ya bernama Abdullah bin Hamud Az-Zabidi. Beliau ini belajar kepada seorang guru yang bernama Abu Ali Al-Qali. Nah, Abu Ali Al-Qali ini kan seorang guru, berarti kan ilmu di beliau kan, otomatis beliau yang akan mengajarkan ilmu agama. Nah, di samping rumah beliau ini ada tempat kandang, ya, tempat hewan ternak begitu, di samping rumah beliau. Yang beliau ini sering sekali meletakkan kendaraan ya, entah unta atau kuda di tempat tadi. Nah, pada suatu malam atau suatu ketika, muridnya yang bernama Abdullah bin Hamud Az-Zabidi ini, dia sengaja tidur di samping rumahnya Abu Ali Al-Qali. Dia tidur di kandang tadi, ya, tempat diletakkannya hewan tunggangannya. Ya, otomatis sana ada kotorannya, ada ininya, begitu kan. Tapi beliau rela seperti itu. Lihat semangatnya para ulama salaf. Mereka rela tidur di mana, ikhwah? Di kandang. Untuk apa? Untuk agar beliau ini bisa, Abdullah bin Hamud Az-Zabidi, beliau biar menjadi murid pertama yang tiba mendahului murid-murid yang lain. Karena kalau beliau terlambat, mesti bakalan murid-murid yang lain mendahului beliau. Abdullah tadi akan kalah gitu sama murid-muridnya. Menunjukkan apa, ikhwah? Para ulama zaman dahulu itu antusias dalam ilmu agama. Bahkan sebelum gurunya tiba, mereka udah berkumpul. Nggak berbeda sama sekarang. Sekarang ada kajian jam sekian di masjid ini. Kadang udah waktunya, para ikhwan atau akhwatnya belum pada datang. Paling yang datang cuma beberapa gelintir. Ma'atatul himam. Semangat turun, hilang, sirna, hangus, pupus. Beliau berinisiatif tidur di kandang agar apa? Agar bisa mendahului orang pertama kali begitu. Mendapatkan ilmu dari sang guru. Atau bisa duduk di saf pertama. Dan beliau akan gunakan waktu kesempatan tadi sebelum datangnya orang-orang untuk bertanya. Beliau masuk ke sebuah tempat, kandang, tidur, sana. Tujuannya apa, ikhwah? Mulia. Untuk apa? Mendapatkan ilmu nomor 1. Biar dapat kesempatan dari gurunya, biar lebih banyak bertanya.
perihal ilmu, perihal hadis. Nah, semangat. Merelakan tidak tidur di kasur, merelakan tidak tidur di rumah beliau. Dan sampai Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa saya Abu Ali Al-Qali, beliau ini biasanya itu ba'da subuh, itu baru ngisi kajian begitu kan. Nah, qadarullah Allah mentakdirkan sang guru Abu Ali Al-Qali ini, beliau sebelum subuh atau qabla tulu'il fajri, sebelum tibanya waktu fajar, beliau udah keluar rumah dulu. Entah mungkin mau ke masjid mungkin. Setelah itu baru ngisi kajian di masjid. Beliau keluar sebelum waktunya subuh. Gelap gulita, zaman dulu belum ada lampu. Dan ternyata si murid tadi, Abdullah bin Hamud Az-Zabidi, beliau ini apa ya, ikhwah? Beliau merasakan ada gerakan yang keluar dari rumah. Ya, namanya siapa lagi kalau bukan gurunya kan? Nah, akhirnya beliau langsung tersadar, bangun, bergegas. Akhirnya siapa tadi? Abdullah Az-Zabidi bin Hamud Az-Zabidi, beliau pun mengikuti sang guru di belakangnya. Di kegelapan malam, nggak ada tintir, nggak ada api, ya beliau sambil berzikir mau sholat subuh begitu. Sampai Abu Ali, sang guru tadi, merasakan kok ada orang yang mengikutiku, bukan kuntilanak ya. Kok ada orang yang mau mengikutiku? Beliau pun takut dan beliau mengira dia adalah lisan, pencuri, perampok, penjahat seperti itu. Ya tiba-tiba seketika sontak beliau langsung teriak, "Waihak man takun?" Siapa? Siapa kamu? Siapa kamu? Gitu ya. Maka murid pun menjawab, "Ana tilmidhuk Az-Zabidi." Aku muridmu wahai guru. Aku Zabidi, Abdullah bin Hamud Az-Zabidi. Maka berkata Abu Ali Al-Qali, "Ila mata tattabi'uni?" Ya. Sejak kapan kamu mengikutiku, membuntutiku? Sejak kapan begitu ya? Terus melanjutkan lagi, "Wallahi ma'alal ardi ahadun a'lamu bin nahwi minka." Ya, demi Allah, tidak ada di muka bumi ini orang yang lebih tahu bin nahwi, terhadap nahwu, ilmu nahwu di sini ya. Terjemahannya, daripada kamu. Kemudian beliau pun meminta untuk keluar dan meninggalkan. Udah nggak usah ikutin lagi gitu ya. Maksudnya menasihati jangan seperti ini lagi, lain kali begitu. Begitu luar biasa, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Semangatnya ulama salaf sampai mereka tidur di kandang tempat tunggangan gurunya dan tidak mengetuk pintu gurunya, bersabar sampai menunggu gurunya keluar, akhirnya membuntutinya. Nah, kemudian akhirnya penulis mengatakan, "Fata'ammal ra'akallah hadhihi al-himmatu al-'aliyatu wa hadha al-hirsu asy-syadid 'ala talabil 'ilmi wa tahsilih. Hadhihi al-himmatu allati addat bihadha at-tilmidh ila an-nawm ma'a al-bahaimi wad-dawabi li ajli al-musabaqati ila liqa'i syaykhihi wa talaqqi al-'ilmi 'anhu fa aina nahnu min ha'ula'i." Maka perhatikanlah wahai saudaraku, begitu antusiasnya beliau dalam menuntut ilmu agama, semangat dalam memperoleh ilmu, yang mengharuskan beliau untuk tidur bersama para binatang ternak. Untuk apa, ikhwah? Untuk bisa mendahului teman-temannya sampai terlebih dahulu kepada sang guru untuk menimba ilmu. Fa'aina nahnu min haula. Maka sekarang apa yang kita bisa bandingkan dengan mereka? Makanya kalau udah baca-baca kayak gini, udah kita cuma mengatakan perkataannya Abdullah bin Mubarak,
La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim. Laisa sahihu idza masyakal muq'adi. Jangan kau bandingkan ulama zaman dulu sama orang sekarang. Orang sekarang, wah, malas. Kalau orang zaman dahulu, semangat-semangat. Padahal Abdullah bin Mubarak itu hidup 300-an, ya, di tahun 300-an, kisaran segitu. Beliau saja sudah merasakan bahwasannya ada semangat yang kendor dari para murid-murid sampai beliau mengatakan seperti itu. Nah, maka perhatikanlah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Apa yang disampaikan Abdullah bin Mubarak. Semangat kita nggak ada bandingannya. Sama yang kita saksikan tadi. Kajian sudah diatur jam sekian, jam sekian, jam sekian, sekian. Malah datanya terlambat. Mana semangatnya dalam untuk ilmu agama? Ya, harus semangat. Para ulama zaman dahulu mereka betul-betul semangat untuk ilmu agama. Dan ini tidak disebutkan. Ya, sahabat Abdullah bin Abbas, beliau rela tidur di luar rumah. Rumahnya siapa? Rumahnya sang guru, Zaid bin Thabit. Guna apa, ikhwah? Menimba ilmu agama. Guna menimba ilmu agama. Ya. Semangat beliau sampai tidur di teras rumah gurunya, sampai tertidur dan debu mengenai wajah beliau. Subhanallah, semangat ulama salaf. Kalau melihat seperti ini, nampaknya kita kayak nggak akan masuk surga begitu ya. Masya Allah. Jadi kayak mereka udah jatahnya sudah 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Kayak mereka udah deh, ulama salaf. Kita nggak bakalan dapet. Tapi jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kita hanya berusaha saja. Nah. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kisah yang ketiga. Ya. Ja'a Syu'bah bin Hajjaj ila Khalid al-Hadza rahimahumallah. Faqala Syu'bah li Khalidin, ya Aba Munazil, indaka hadithun kadza wa kadza fahaddithni bihi. Wa kana Khalidun idzaka alilan. Faqala Khalidun ana waji'un. Faqala Syu'bah innama huwa hadithun wahidun fahaddithni bih. Fahaddathahu bihi. Falamma faragha qala lahu Syu'batu muttal ana idza syi'it. Lucu. Nah, Imam Syu'bah bin Hajjaj, ulama ahlul hadis, ya, sebelum Imam Ahmad. Ya, Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, ulama besar ahlul hadis. Ya. Beliau sebagai murid nih. Beliau mendatangi seorang ahlul hadis namanya Khalid Al-Hadza. Kemudian mengatakan, wahai Abu Munazil, Munazil ini kunyahnya beliau Khalid Al-Hadza tadi. Nah, wahai Abu Munazil, aku tahu engkau memiliki sebuah hadis Nabi SAW berbunyi ini dan itu. Maka berikanlah hadis tersebut kepadaku. Ya, satu hadis berikan kepadaku. Ya. Dan di situ disebutkan Khalid Al-Hadza waktu itu beliau sedang sakit. Ya, beliau lagi sakit. Kemudian mengatakan Khalid, ana waji'un, aku lagi sakit ini. Aku sedang sakit, kata gurunya, ibarat kata Khalidnya, aku sedang sakit nih. Tapi sekali lagi ini bukan antara maksudnya murid bawahan banget, enggak. Cuma teman seperti itu, tapi kita kategorikan murid sama guru agar lebih mudah saja. Maka gurunya mengatakan ana waji'un, aku sedang sakit. Ya. Apa kamu nggak tahu, saya itu lagi sakit loh. Kok kamu datang minta diberikan hadis Nabi? Kemudian Syu'bah pun merayu, innama huwa haditsun wahidun fahadithni bih. Dia itu cuma satu hadis saja kok. Satu hadis itu gimana sih? Kan cuma ibarat kata la darar wa la dirar atau innamal a'malu binniyat. Kemudian menyebutkan riwayatnya telah mengabariku guruku fulan dari Nabi. Selesai. Paling cuma 4 orang atau 3 orang saja. Karena tabi'in. Ayo dong, cuma satu hadis saja.
merengek. Berikan satu hadis. Lihat semangatnya Syu'bah bin Al-Hajjaj, ikhwah. Sampai gurunya sedang sakit aja dipaksa untuk memberikan hadis. Akhirnya gurunya pun merasa iba, ya sudah fahaddatsahu bih. Akhirnya diberikan satu hadis. Ketika udah selesai, Syu'bah pun bercanda dan mengatakan mutil an in syi'ta. Kalau begitu silahkan meninggal dunia kalau kamu mau. Udah mati saja sana. Ya. Karena udah dapat satu hadis. Silahkan kalau mau meninggal dunia. Nah, lihat ya ikhwani fillah zanallahu wa iyyakum semangatnya Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj. Beliau tidak mau ketinggalan satu hadis. Sekalipun gurunya kesakitan. Karena beliau takut kalau misalkan nggak dapat hadis sama sekali. Nah kalau kita, ya Allah, kadang gurunya, ustadz kita sudah sampai di majelis ilmu, di masjid, tapi kita masih di rumah lah, masih WhatsAppan lah, masih nunggu, gimana udah sampai belum ini. Berapa yang sudah datang? La ilaha illallah. Aina nahnu min haula. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim. Laisa as-sahihu idza masya kal muq'adi. Ingat ya, ini syairnya Abdul Mubarak, itu ana akan ulangi terus. Ya. Tetapi enggak ana terjemahkan. Sekali lagi, la ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim. Jangan engkau bandingkan antara kondisi kami zamannya Abdullah bin Mubarak dan orang-orang sebelum beliau, termasuk tabi'in kemudian para sahabat. Laisa as-sahihu idza masya kal muq'adi. Orang yang sehat ya ketika berjalan berbeda dengan orang yang sakit. Orang yang sehat itu maksudnya para sahabat, tabi'in. Adapun orang sakit ya beliau dan teman-teman zaman beliau. Nah, jadi semangat betul-betul dah luar biasa. Kemudian satu lagi matatil himam. Matat itu artinya hilang, mati. Al-himam semangat. Itu nanti dua yang mungkin anak sering akan, tapi nggak usah terjemahkan lagi. Jadi aku udah paham. Karena kita akan membahas begitu ulama-ulama salaf yang luar biasa seperti ini. Kita aina nahnu min haula. Kalau antum mau ngambil ya pendapatnya penulis juga apa-apa salah. Aina nahnu min haula. Ya. Gimana kondisi kita dibanding mereka? Ya sampai seperti itu kan penulis sedih. Nggak ada. Untuk apa kita bersombong? Kita itu nggak ada apa-apanya. Semangat kita dibanding para ulama salaf nggak ada apa-apanya. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim. Laisa as-sahihu idza masya kal muq'adi. Aina nahnu min haula. Nggak ada bandingannya gitu, nggak bisa kan. Tapi alhamdulillah ada seorang penyair yang mengatakan fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashbiha bil kirami falahu. Maka engkau harus mengikuti jalannya para ulama salaf walaupun nggak bisa seperti mereka. Karena kemiripan walaupun berapa persen itu terpuji. Paham? Kalaupun kita tidak bisa menjadi Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, Syekhul Islam Taimiyah dan ulama yang lainnya, kalau kita nggak bisa, setidaknya kita mengikuti. Nah, inna tashbiha bil kirami falah. Karena mengikuti orang yang saleh itu merupakan kemenangan, keberuntungan. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kisah yang berikutnya kisah Syu'bah bin Al-Hajjaj. Masih Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj. Beliau mengatakan ma ra'aitu ahadan qattu ya'du ay yarqud fit turuqat illa qultu majnunun aw sahibu hadith. أي أنه لا يفعل هذا الفعل المنافي للأدب والوقار إلا أحد شخصين إما مجنون فلا يستنكر منه ذلك وإما طالب علم يركض ويسابق إلى حلقة الشيخ حتى لا يفوته الدرس وهذا شيء محمود. Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj, ulama hadis tadi yang mengatakan pada guru, udah kamu mati saja deh gitu. Udah dapat satu hadis. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan qattu ya'du illa qultu majnunun aw sahibu hadis." Saya tidak pernah melihat seorang pun di pagi-pagi buta berjalan kecuali dua orang. Pertama, orang gila, yang kedua adalah penuntut ilmu hadis. Dah. Gak ada orang ketiga. Gak ada orang
yang jalan ketika pagi hari, pagi banget, pagi-pagi buta, bahkan sebelum subuh, kecuali 2 orang, kata Imam Syu'bah. Yang pertama orang gila. Kalau orang gila mah biarin kan, karena dia nggak punya otak, ya akhirnya mau kapan pun mau jalan-jalan sendiri, mau jam 12 malam kek. Nah. Yang kedua adalah sahibu hadis, penuntut ilmu hadis. Lihat Imam Syu'bah, beliau menyamakan penuntut ilmu hadis sama seperti orang gila. Tapi penuntut ilmu hadis, dia jalan-jalan ketika malam hari, tujuannya apa ya, ikhwah? Untuk mendatangi majelis ilmu. Untuk mendatangi halakoh gurunya. Agar tidak terlewatkan satu hadis pun. Dan ini terpuji, luar biasa. Dan 2 orang ini nggak perlu kita heran. Orang gila ya biarin. Kalau penuntut ilmu, gak usah heran. Ilmu kalau sudah merasuk ke dalam hati seorang, kayak orang gila. Karena nggak kenal waktu, nggak kenal lelah. Antum yang melihat akan geleng-geleng kepala, kok bisa ya semangat untuk ilmu sebegitunya? Nah, setiap hari bisa mendatangi 10 kajian, wah, Masya Allah. Luar biasa. Ya, sesekali dong antum kunjungi ya pesantren, ya, antum lihat kegiatan para santri. Setiap hari ada terus kegiatannya, subhanallah, luar biasa untuk ilmu. Kayak orang gila begitu, gak kenal waktu, gak kenal lelah. Ya. Pagi habis subuh hafalan terus jam 7 masuk kelas sampai jam 12 makan, istirahat siang, kemudian habis asar terus lagi, habis maghrib ada lagi, habis isya ada lagi, tidur terus kayak gitu. La ta'aridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim laisa as-sahihu idza masya kal muq'adi. Ulama salaf mereka seperti itu luar biasanya. Sebelum pagi-pagi, sebelum sholat subuh mereka udah siap-siap. Lihat itu Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal beliau itu masih kecil. Imam Ahmad bin Hanbal beliau masih kecil. Sebelum subuh udah siap-siap mau ke masjid, mau menerima majelis ilmu. Tapi apa ya, ikhwah? Dilarang sama ibunya, jangan terlalu pagi nih, nanti habis subuh aja. Luar biasa. Semangatnya. Nampaknya memang lingkungan itu sangat mempengaruhi. Lingkungan ulama salaf mereka rata-rata penuntut ilmu semuanya. Ulama salaf dulu memang kayak berebutan begitu, majelis ilmu ayo rebutan gitu. Beda sama seperti sekarang ini, ya Allah. Kajian jam 4 sore. Antum datang setengah jam sebelumnya, nggak ada orang. Bahkan kadang mejanya belum disiapin. Ya ilaha illallah. Kadang antum janji jam 4, antum datang setengah 5, itu palingnya cuma berapa orang. Mata himam, habis itu dah. Semangatnya nggak ada sama sekali. Aina nahnu min haula. Gimana kita sama mereka? Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri al-yabas. Engkau menginginkan kesuksesan, pengen berandai-andai jadi ulama, waris para nabi. Malas-malesan, menuntut ilmu aja datangnya di belakang, di sop belakang. Gimana mau jadi ulama kalau cara kayak gini? Harus di sop pertama, sop terdepan, samping gurunya. Catat apa yang ini semangat dalam menuntut ilmu. Ingat, ilmu itu barang mewah, bak berlian yang warisan Nabi SAW. Ya. Gimana antum bisa mendapatkan berlian dengan cuma-cuma? No, tidak. Harus usaha. Nah, ya cuma-cuma. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. La yanalul ilma birahatil jasad. Ilmu tidak akan sampai kepada kita kalau kita bersantai-santai. Harus semangat. Nah, kemudian kisah yang berikutnya berkata qala Ja'far bin Durstuwaih. Dursutuwaih. Durus tuai, afwan. Durus tuai. Kalau ada kalimat wai, itu berarti bukan orang Arab. Wai seperti sibawai, naftawai, rohawai. Nah, aslinya bukan orang Arab.
tapi jadi ulama. Ja'far bin Durustuwaihna. Ja'far bin Durustuwaihna rahimahullah. Beliau mengatakan, kunna na'khudhul majlisa ay nahjizu lana makanan min shiddatiz ziham fi majlis Ali bin al-Madini wa waqt al-'asr al-yawm li majlis al-ghadi. Fanaq'udu tiwal al-yawm tiwal al-lail ay fi amakinina makhafata alla nalhaqa min al-ghadi mawdi'an nasma'u fihi ay nasma'u fihi dars al-hadith li shiddati az-ziham wa ra'aytu shaykhan fil majlisi yabulu fi apa ini taylasanihi wa yudriju taylasan wa taylasan huwa naw'un min al-libas kal jubbati hatta faragha makhafata an yu'khadha makanuhu in qama lil bauli. Subhanallah, luar biasa ulama salaf ini. Ja'far bin Durustuwai beliau berkata, kami mengambil tempat duduk karena terlalu padat di majelis Imam Ali ibn Madini. Ali ibn Madini gurunya Imam Bukhari. Jadi ada ulama namanya Ali ibn Madini. Rame kalau udah ngisi kajian begitu ya. Kata Ja'far tadi, kami mengambil tempat duduk karena terlalu padat di sebuah majelis kajian milik Ali bin Madini waktu asar untuk kajian esoknya. Jadi kajian esok pagi. Tapi asar sudah apa ya, sudah ngasih booking tempat. Kajiannya jam berapa? Pagi. Kapan booking tempat? Sore hari. Subhanallah, luar biasa. Kemudian kata beliau, kami menempatinya sepanjang malam karena khawatir esoknya tidak mendapatkan tempat untuk mendengarkan kajiannya karena penuh sesaknya manusia. Saya melihat seorang yang sudah tua di majelis tersebut kencing di jubahnya. Iya Allah. Kencing di jubahnya. Nggak pakai pampers atau pakai pampers gitu ya. Intinya kencing di jubahnya. Karena khawatir tempat duduknya diambil, apalagi ia berdiri untuk kencing. La ilaha illallah. Ada seorang ulama namanya Ali bin Madini, beliau ulama hadis, gurunya Imam Bukhari. Kemudian beliau ini buat kajian. Kajiannya setiap pagi pada subuh seperti itu. Di masjid. Nah, saking padatnya, kata Ja'far tadi, kita ini harus booking tempat duduk. Gitu loh. Di ruangan. Dulu ulama salaf itu kadang ada yang di masjid, ada juga di ruangan khusus. Nah, mereka booking tempat, nih taruh dulu. Kemudian mereka duduk di situ, bermalam di situ. Paling keluar cuma sholat, kemudian makan atau minum dah. Tapi taruh situ, kayak sajadah begitu. Dah taruh situ, buku-bukunya situ. Dan itu nggak cuma 1 orang, 2 orang, 3 orang, enggak. Banyak sekali. Ratusan orang siap menimba ilmu. Rela tidur di mana? Di masjid atau di ruangan tadi. Nggak di rumah mereka. Tujuannya apa ya? Agar tidak ketinggalan majelis ilmu. Ketika besok paginya disampaikan oleh ulama tadi, Ali bin Madini. Dan ternyata, kata Ja'far, kami melihat ada seorang kakek-kakek, ada orang tua gitu ya. Dia sampai menahan kencing. Dan akhirnya kencingnya pun keluar di jubahnya dia. Toilasan, dia kayak seperti pampers seperti itulah. Jadi buat menampung seperti itu. Kenapa? Takut kalau misalkan tempatnya itu diambil sama orang lain. Luar biasa. Dan nampaknya mereka semuanya betul-betul bermalam di situ. Dari mulai pada asar, paling cuma sholat aja, pindah. Subhanallah. Semangatnya ulama salaf. Kajian besok pagi, beberapa jam, maksudnya sholat asar udah siap di situ booking. Kita, boro-boro 1 jam. Setengah jam aja belum kajian dimulai nggak ada orang. Nah, luar biasa. Ulama salafus saleh. Nah, kata penulis,
Wala gharabata fi mithli hadhil qissah lianna mawdi' ad-darsi lam yakun fil masjid. Kata penulis, jangan heran kisah ini sampai kencing di tempat tadi. Tapi ingat, dulu kajian itu bukan di masjid. Kajian bukan di masjid. Bal fi sahatin minas sahatil kabirah. Wasatal baldati au fi atrafiha. Kajiannya itu terletak di sebuah tanah lapang. Ya, kayak lapangan atau ruangan besar seperti itu di tempat di tengah-tengah kota atau di pinggiran-pinggirannya. Tapi kalau sholat gimana dong? Kan otomatis kepisah maghrib dan isya dan subuh pula. Sama aja rebutan. Sungguh menakjubkan. Wa hadha tilmidun najib kana yantazir hudur asy-syaikh li ilqa'i darsihi fi ghairi waqti shalah ka ba'd al-fajr aw ba'd al-'asr aw bayna adh-dhuhri wal-'asr fa ahassa bi raghbatihi fi qada'i al-hajati walakinahu khashya in qama an makani an yu'khadha makanahu fabala fi makani fi taylasanihi bihaythu la yura auratuhu la yara auratahu ahadun لأن ساحة الدرس تكون غالبا كبيرة وواسعة ثم أدرج الطيلسان ولفه ثم لما انتهى الدرس سكب البول من الطيلسان وغسل طيلسانه فأي غرابة من في هذا. Kemudian beliau membahas ada beberapa sisi semangatnya ulama salaf tadi. Di antaranya tadi mereka rela nggak pergi kecuali paling sholat kemudian makan gitu ya. Tapi setelah itu ya rebutan lagi. Beliau membahas tentang kakek-kakek tadi ya, atau orang tua tadi. Jangan heran. Ya, karena majelis dulu itu tidak di masjid, jadi kayak di ruangan kayak tanah luas gitu. Kemudian mereka paling pergi cuma sholat saja. Kemudian beliau pun juga sampai mengantisipasi ya kayak sejenis pampers seperti itu atau botol ibarat kata seperti itu ya. Kan zaman dulu juga gak pakai jubah-jubah gitu. Jadi ketika udah merasa kepingin buang air kecil tinggal dibuang di situ. Tapi kan kedengeran dong sama orang lain gitu. Tapi memang kata penulis tadi nggak ada sama sekali terlihat auratnya. Nggak masalah. Karena orang tadi takut kalau misalkan majelisnya diambil. Ya wallah alam, aneh juga masih kebingungan kok bisa seperti ini gitu kan. Kalau biasanya kalau ada teman kan biasanya kayak numpang dulu, tolong ya jagain dulu ibarat kata seperti itu. Lagi pula penuntut ilmu ya udah tahu lah hadis Nabi SAW. Kan ada hadis Nabi SAW yang melarang kita menyuruh orang lain pergi seperti itu. La yuqimu rajulun rajula min maqadihi tsumma yajlisu fi walakin tawassa'u wa tafassahuna. Intinya ya seperti itu kisahnya, kita benarkan saja. Ulama salaf, kita harus husnudzan kepada ulama salaf. Enggak boleh kita suudzon. Ingat itu nasihat para ulama di antara Syekh Utsaimin rahimahullah. Kalau kita melihat ada kisah-kisah ulama salaf yang mungkin di hati kita kayak mengingkari, itu jangan diingkari. Ya, jangan sekali-kali mengingkari mereka. Jangan sekali-kali mengingkari mereka. Kita harus husnudzan. Apalagi mereka 3 generasi yang mulia. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah itu kisah yang berikutnya adalah kisah Ibnu Abi Hatim. Ibnu Abi Hatim, seorang anak dari ayah yang ulama juga. Anak ulama, orang tuanya juga ulama. Ibnu Abi Hatim ulama. Abu Hatim juga ulama. Qala Ibnu Abi Hatim, sami'tul Muzani yaqul, qila lil Imam Syafi'i rahimahullah, kaifa syahwatuka lil ilmi? فقال أسمع بالحرف أي بالكلمة مما لم أسمعه فتود أعضائي أن لها أسماعا تتنعم بما تنعمت به الأذنان. فقيل له فكيف حرصك عليه؟ فقال حرص الجموع المنوع في بلوغ لذته للمال. فقيل له فكيف طلبك له؟ فقال طلب المرأة المضلة وولد المضلة طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. Beliau menukil perkataan, penulis menukil perkataan
Ibnu Abi Hatim, seorang ulama, yang mana dia mendengar seorang ulama yang bernama Al-Muzani, ulama Syafi'iyah, murid dari Imam Syafi'i. Al-Muzani, murid Imam Syafi'i yang tinggal di Mesir. Nah, dan beliau ini pernah mengatakan kepada Ibnu Abi Hatim tadi. Jadi Al-Muzani pernah mencerita. Pernah dikatakan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i siapa? Gurunya Al-Muzani. Salah satu dari 4 imam mazhab. Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullahu jami'an. Pernah ditanya kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, bagaimana semangatmu untuk menuntut ilmu? Beliau menjawab, saat mendengar kalimat yang sebelumnya tidak pernah aku dengar, maka anggota tubuhku ingin memiliki pandangan untuk bisa menikmati ilmu tersebut sebagaimana yang dirasakan telinga. Hai Imam Syafi'i, gimana sih syahwatmu tentang ilmu, bukan tentang istri ya? Bagaimana kemauan, keinginanmu, semangatmu tentang ilmu, kata beliau, kalau aku mendengar satu huruf saja, satu kalimat ilmu yang belum pernah aku ketahui, tiba-tiba kayak anggota badanku itu kayak nggak bisa diam gitu. Pokoknya kepengen gerak gitu. Kepengen langsung mendatangi ilmu, luar biasa. Kita hadirilah kajian Ustadz Fulan. Dikirimin link Zoom ini. Yang datang cuma berapa orang saja. Luar biasa. Imam Syafi'i, ulama besar, sukses dalam menuntut ilmu. Ketika menuntut ilmu agama, ketika belum jadi ulama, beliau seperti ini. Ketika sukses ditanya, gimana sih syahwatmu, hasratmu terhadap ilmu itu gimana? Kata Imam Syafi'i, ketika mendengar satu ilmu yang belum pernah aku dengar sama sekali, ilmu baru, langsung jiwaku ini, anggota badan tuh kayak kepengen gerak aja. Kepengen langsung datangin. Luar biasa ya. Semangat dalam menuntut ilmu. Nah ini kita melihat kajian ini. Ya. Kita nggak tahu ilmunya kan? Hadirilah majelis ini berkaitan tentang hukum ribawi. Kita nggak tahu hukum riba. Atau persoalan riba dalam jual beli online. Kita nggak tahu. Tapi kita ya cuek bebek. Nggak mau ikut, nggak join Zoom, nggak join ini. Masya Allah. Matatil himam. Subhanallah. Imam Syafi'i seperti itu. Ilmu yang belum pernah beliau dengar langsung kayak gerak gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan Imam Syafi'i kecuali imam besar. Karena Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Kemudian dikatakan kepada Imam Syafi'i, "Fa kaifa hirsuka alaih?" Tadi kan syahwatmu, sekarang gimana sih semangat engkau? Kata Imam Syafi'i, semangatku dalam menuntut ilmu ini atau kerakusanku adalah, kata Imam Syafi'i, seperti rakusnya orang penimbun harta untuk mencapai kepuasan dengan hartanya. Beliau mengibaratkan ilmu itu sebagai harta. Warisan Nabi SAW. Beliau pun semangat sekali untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Di saat orang-orang kaya mengumpulkan harta, Imam Syafi'i mengumpulkan ilmu. Sekarang beda. 360 derajat atau 180 derajat berbalik. Gak ada sama sekali semangatnya mengumpulkan banyak ilmu. Adanya apa? Harta, kerja, pagi siang malam, pagi siang. 24 jam Allah berikan, habis buat untuk apa? Untuk nyari uang doang. Untuk kerja duniawi yang fana. Ini Imam Syafi'i seperti orang yang semangat mengumpulkan harta. Kemudian ditanya lagi pada Imam Syafi'i, "Fa kaifa talabuka?" Lah, bagaimana engkau mencarinya? Ya. Gimana sih, beritahu, engkau bisa mencari ilmu itu gimana sih? Kata Imam Syafi'i adalah seperti seorang wanita yang mencari anaknya yang hilang, padahal anak tadi cuma satu-satunya. Gimana perasaan antum punya anak,
Anak yang satu saja yang antum sangat cintai, kemudian tiba-tiba hilang. Pasti antum akan menangis mencari. Begitulah Imam Syafi'i. Kalau tidak mendapatkan anaknya, wanita kan akan sedih nangis. Sama, ketika Imam Syafi'i tidak mendapatkan ilmu, dia akan menangis sedih. Intinya, usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dan Allah SWT Maha melihat kesungguhan kita. Kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Kemudian yang berikutnya, kata penulis, qala Ibnul Jandal Al-Qurtubi. Berkata Ibnu Jandal Al-Qurtubi, seorang ulama. Kuntu akhtalifu ila Ibni Mujahid rahimahullah ay adrusu alaihi fa adlajtu ilaihi ay bakkartu ilaihi dhata marratin qabla al-fajr liataqarraba minhu ay liuhassila makanan fil halaqati qariban minhu falamma intahaitu ila ad-darbi ay al-bawaba alladhi kuntu akhruju minhu ila majlisi wajadtuhu mughlaqan wa asra alayya fathuhu فقلت سبحان الله أبكر إليه هذا البكور وأغلب على القرب منه فرأيت حفرة بجوار الدار فاقتحمتها نعم ودخلت فيها أي لأجل أن يزحف تحت الأرض حتى يصل إلى نهاية الحفرة ثم يخرج منها ويذهب إلى مجلس العلم. Ini sama seperti yang pernah Anda alami. Andai kalau bukan karena takut riya atau sombong, mungkin Anda bakalan menceritakan perjalanan Anda juga dalam ilmu. Tapi kita cukupkan buku ini saja. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, penulis mengatakan qala Ibnul Jandal Al-Qurtubi, berkata Ibnu Jandal Al-Qurtubi, saya pernah belajar pada Ibnu Mujahid rahimahullah. Jadi Ibnu Jandal sebagai murid, Ibnu Mujahid sebagai guru. Aku pernah belajar kepada Ibnu Mujahid. Suatu hari aku mendatanginya sebelum fajar, jadi sebelum subuh udah datang, agar aku bisa duduk lebih dekat dengan beliau. Ketika saya sampai di gerbang pintu yang menghubungkan ke majelisnya, jadi ada ruangan gitu kan, udah sampai ke gerbang pintu majelisnya, saya dapati pintu itu tertutup dan saya kesulitan membukanya. Tertutup, saya kesulitan bukanya, ya kan digembok gitu ya. Kemudian saya pun mengatakan subhanallah, saya sudah datang sepagi ini tapi saya tetap saja tidak bisa duduk di dekatnya. Aku sudah datang sebelum subuh, tapi pintu masih gembok. Gimana? Lihat usaha beliau agar biar lebih dekat sama sang guru. La haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Semangatnya ulama salaf. Sampai di gerbang di sebuah tempat malah dikunci. Gimana dong? Nah, kemudian saya melihat sebuah terowongan di samping rumahnya. Saya membuka dan masuk ke dalamnya karena ia sebuah terowongan di dalam tanah, dan agar bisa sampai ke ujung terowongan dan keluar dari menuju majelis ilmu. Ketika sampai di pertengahan terowongan yang semakin menyempit, saya tidak bisa keluar ataupun kembali. Saya membuka terowongan selebar-lebar agar bisa keluar. Pakaian saya terkoyak, dinding terowongan membekas di tubuh saya, subhanallah. Terluka beliau. Dan sebagian daging dada saya terkelupas. Allah Subhanahu wa taala menolong saya untuk bisa keluar darinya. Mendapatkan majelis syekh dan menghadirinya, sementara saya dalam keadaan yang sangat memalukan seperti itu. Pagi sebelum subuh udah datang ke majelis ilmu, ternyata ruangannya digembok. Dan beliau tahu ada terowongan, ada celah seperti itu, bahwa tanah, akhirnya beliau pun lewat.
Tujuannya biar bisa masuk dalam majelis ilmu. Beliau masuk sampai akhirnya beliau pun terkoyak. Nggak bisa keluar. Sampai akhirnya beliau pun memaksakan, Allah menolong, akhirnya paksa tapi kesobek. Pakaiannya sobek, kemudian dagingnya terkelupas. Dan alhamdulillah beliau bisa sampai di majelis ilmu, di depan. Tapi dengan kondisi seperti itu. Subhanallah, perjuangan ulama salaf, semangat dalam ilmu, mendatangi majelis ilmu sebelum datang gurunya, sebelum waktunya tiba. Aina nahnu min haula? La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim. Laisa as-sahihu idza masha kal muq'adi. Walakin fatashabbahu in lam takunu mithlahum. Inna at-tashbiha bil kirami falahu. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa yakum, ternyata ini tadi belum ada baca, enggak masalah. Tapi udah dibaca terjemahnya. Kemudian yang berikutnya adalah penulis menyebutkan dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, seorang ulama. Beliau mengatakan, kuntu asiru ma'abni Abbas, berarti seorang Sa'id bin Jubair termasuk seorang tabi'in karena bertemu dengan sahabat. Kuntu asiru ma'abni Abbas radhiyallahu anhuma fi tariqi Makkah laila wa kana yuhaddithuni bil hadits fa aktubuhu fi wasitatir rahli hatta usbiha fa aktubuhu ay aktubuhu fil waraqi. Sa'id bin Jubair mengatakan, saya pernah bersama Abdullah bin Abbas, seorang sahabat Nabi, sepupunya Nabi SAW. Saya pernah bersama Abdullah bin Abbas berjalan di salah satu jalan di Mekah malam hari. Dia mengajari saya beberapa hadis dan saya menulisnya di atas kendaraan. Dan pagi harinya saya menulisnya sampai di kertas. Pagi harinya beliau kembali dan salin kembali di kertas. Ya ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum. Seorang sahabat Abdullah bin Abbas memberikan pengajaran ilmu ketika sedang naik kendaraan. Makanya kalau antum sedang naik mobil sama guru antum dan kesempatan bertanya, nimba ilmu dimanapun. Kayak jadi orang gila seperti itu loh, nggak tahu tempat, nggak tahu diri, tanya pokoknya. Ya. Gurunya naik kendaraan lagi dibonceng, ya udah nanya, Syekh mau tanya nih, silahkan. Apalagi kalau naik mobil kan lebih mudah ya, ikhwah. Nah sekarang ikhwan, panitia kajian, jemput ustaznya pakai mobil, nggak digunakan. Cuma nanya, Ustaz gimana kabarnya? Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Selesai bubar. La ilaha illallah. Nggak digunakan untuk apa? Bertanya. Padahal perjalanannya panjang, berjam-jam. Habis itu diem-dieman. Ya. Berdalih, ustaznya capek nih, safar dari sana. Udah nggak usah diganggu. Ulama salaf mengajarkan ilmu di atas kendaraan. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa yakum, dan itu di malam hari. Seorang sahabat Abdullah bin Abbas gemar memberikan ilmu cuma-cuma. Dan anak dari pesantren Ibnu Abbas. Dan pesantren anak terinspirasi dari Ibnu Abbas. Semoga ada dari alumni pesantren yang bisa mewarisi seperti Abdullah bin Abbas, yang menguasai ahli segala ilmu, kemudian ahli tafsir, karena Abdullah bin Abbas fokus ke tafsir, tapi juga ahli yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Karena tadi fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashbiha bil kiram falah. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa yakum, baru habis itu beliau ketika pagi harinya beliau menyalin tulisan tadi di kertas. Nah, semangatnya para ulama salaf, ya. Apapun ini beliau tulis. Sekarang kan lebih mudah juga. Ada ada aplikasi di HP juga kan. Mudah sekali, kita tinggal nulis saja. Kita tulis, habis itu kita catat. Kalau mau ngeprint ya silahkan. Nah, kemudian yang berikutnya, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Kata penulis, wa hadha Syafi'i yaqul kuntu yatiman fi hijri ummi
فدفعتني إلى الكتاب أي مدرسة المسجد ولم يكن عندها ما تعطي المعلمة أي من المال مقابل تدريسه لي وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس أي ورق للكتابة فيه فكنت إذا رأيت عظما يلوح أي يلمح بياضا آخذه فأكتب فيه فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة. Imam Syafi'i rahimahullah beliau bercerita masa belajarnya beliau. Tapi beliau bercerita ini bukan riya ya ikhwan. Tapi terkadang penting kita seorang guru menceritakan pengalamannya dalam ilmu pada muridnya agar termotivasi. Nah, kemudian ikhwati fillah azanallahu wa ikum, Imam Syafi'i berkata, saya seorang anak yatim yang tinggal bersama ibuku. Karena beliau anak yatim, ayahnya meninggal dunia sebelum Imam Syafi'i balik. Nah, ibuku menyerahkan aku ke kutab, sekolah yang ada di masjid, kayak TPA seperti itu, tapi nggak cuma sore, tapi betul-betul menghafal Quran dan yang lainnya. Pokoknya sekolah di masjid. Ibuku tidak memiliki sesuatu yang bisa diberikan kepada sang pengajar sebagai upahnya karena mengajari saya. Jadi karena anak yatim, akhirnya ya ibunya nggak bisa ngasih apa-apa untuk guru TPA-nya seperti itu. Cuma-cuma begitu. Kemudian habis itu saya mendengar darinya hadis atau pelajaran. Imam Syafi'i mendapat ilmu dari gurunya. Kemudian saya menghafalnya. Ketika beliau masih kecil, nggak langsung belajar sama ulama. Belajar dari murid-muridnya ulama. Akhirnya Imam Syafi'i pun mengambil pelajaran hadis, kemudian saya menghafalnya. Yang Imam Syafi'i lakukan dihafal, tidak ditulis. Kenapa ikhwah? Karena kata beliau lanjutnya, ibu saya tidak memiliki sesuatu untuk membeli kertas. Imam Syafi'i, ibunya gak memiliki uang untuk membeli kertas agar Imam Syafi'i bisa mencatat. Oleh karena Imam Syafi'i menggunakan hafalan. Anak yatim, Masya Allah. Maka setiap saya menemukan sebuah tulang putih maka saya pun mengambilnya dan menulis di atasnya. Kalau beliau lagi jalan-jalan kemudian menemukan tulang putih ya seperti tulang unta kan besar-besar tuh. Putih, akhirnya beliau pun mengambil dan membersihkan. Dan beliau pun menulis di atasnya. Subhanallah. Luar biasa. Apabila sudah penuh tulisannya di tulang tadi, saya menaruhnya di dalam botol yang sudah tua. Nyari lagi. Sebegitu luar biasanya. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau kalau melihat kertas kosong, berjatuhan, berserakan, beliau ambil dan beliau tulis ilmu di situ. Beliau bersihkan dulu terlebihnya. Ya adalah ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Imam Syafi'i rahimahullah masih kecil, ya diberikan cobaan, ayahnya meninggal dunia, ibunya tidak bisa membelikan kertas. Akhirnya apa? Beliau hafal. Dan beliau juga bukan seperti Nabi Muhammad yang sekali mendengar langsung hafal, enggak. Seperti Imam Bukhari, enggak. Beliau menghafal, berusaha, tapi habis itu juga membutuhkan tulisan. Karena ilmu itu mau tidak mau harus ada sebagian ilmu yang ditulis. Harus ada sebagian ilmu yang ditulis. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kata penulis yang berikutnya adalah Salim Ar-Razi menceritakan anna Syekh Abu Hamid Al-Isfarayini rahimahullah kana fi awwal amrihi yahrisu fi ba'd ad-durub
wa yutali'ul ilma fi zaitil hirs. Ay yaqra'ul kutuba ala daw'i misbahil al-hirasah li syiddati faqrihi wa ajzihi an syira'i zaitin li misbahihi wa kana ya'kulu min ujratil al-haras. Salim Ar-Razi menceritakan bahwa Syekh Abu Hamid Al-Isfarayini, ada ulama hadis namanya Abu Hamid Al-Isfarayini. Pada awal beliau Abu Hamid ini termasuk orang miskin. Ya. Kalau antum lihat biografi orang-orang salaf, kebanyakan mereka rata-rata orang miskin. Baru sukses dalam ilmu agama. Karena mereka tidak terfitnah dengan harta. Abu Hamid Al-Isfarayini pada awalnya beliau adalah seorang satpam di sebuah rumah. Ya, penjaga di sebuah rumah. Beliau belajar ilmu dengan cahaya lampu di tempat jaganya. Karena terlalu fakir dan tidak memiliki minyak tanah untuk lampunya. Beliau makan dari gaji jaganya. Sampai sedemikian rupa semangatnya mereka belajar di tempat jaganya, di pos satpam gitu ya. Menggunakan lampu jaga untuk belajar. Subhanallah. Para ulama salafus saleh. Sekarang lampu terang benderang, bahkan kita kadang tidak ngurusi listriknya. Atau sebagai anak, orang tua yang mikirin antum, ya kan? Itu saja, ya Allah, terlalaikan. Abu Hamid Al-Isfarayini sampai beliau belajar baca buku di tempat jaga beliau, di tempat pekerjaan. Saking miskinnya nggak punya uang beli minyak di rumahnya begitu. Antum tinggal santai di kamar, istirahat, makan minum, nggak mikirin listrik, nggak mikirin tagihan ini itu, ya Allah, masih malas luar biasa. Nikmat Allah terlalaikan. Kemudian yang berikutnya, penulis menyebutkan perkataan Ibnu Asakir, seorang ulama al-hadis sebelumnya Syekh Al-Albani rahimahullah. Qala Ibnu Asakir fi tarjamatil abdi salih Abi Mansur Muhammad ibn al-Husain An-Naisaburi rahimahullah. Ibnu Asakir ketika menyebutkan biografi seorang hamba yang saleh bernama Abu Mansur Muhammad bin Husain An-Naisaburi, beliau mengatakan wajadda wajtahada. Maksudnya siapa? Abu Mansur. Wajadda wajtahada ay fi talabil ilmi fi faqrin wa qillatin min dhatil yadi hatta annahu kana yu'alliqu durusahu ay yaktubu 'alayha ta'liqatin wa ma'lumatin idafiyatin wa yutali'uha fil qamari ay ala daw'il qamari li'ajzihi an syira'i zaitin lil misbahi lidhiqi yadihi an tahsili duhnis siraji wa huwa ma'a dhalik yukabidul faqra wa yulazimul wara'a wa la ya'khudhu min mali syubhati syai'a. Imam Ibnu Asakir rahimahullah menyebutkan, beliau ulama tadi ya, Abu Mansur tadi, An-Naisaburi, beliau orang yang selalu giat dan semangat dalam menuntut ilmu agama. Meski dalam keadaan fakir dan tidak memiliki apa-apa. Sampai-sampai beliau menulis ilmu agama atau pelajaran dan mengulangi membacanya di bawah cahaya rembulan. Antum bisa bayangin, gak punya uang untuk membeli apa? Minyak untuk menyalakan lampunya. Akhirnya beliau pun belajar di luar dengan cahaya bulan. Iya kalau bulan purnama, kalau enggak, redup kan? Ya kalau terang, kalau enggak, gelap, tetap beliau laksanakan. Subhanallah, luar biasa. Sampai-sampai beliau menulis pelajarannya dan mengulangi membacanya di bawah cahaya rembulan. Karena tidak punya sesuatu yang membeli minyak tanah. Walaupun beliau dalam keadaan fakir, namun beliau selalu hidup wara' dan tidak mengambil harta yang syubhat sedikit pun.
Itulah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, jalan kedua menuju semangatnya menuntut ilmu agama. Kita harus mengetahui, menyisihkan waktu kita untuk membaca semangatnya para ulama salaf. Bagaimana sih mereka bersemangat dalam ilmu agama. Antum subhanallah mengetahui semua ini luar biasa. La ta'ridanna bi dzikrina ma'a dzikrihim laisa as-sahihu idza masyakal muq'adi. Kemudian fatashabbahu in lam takun mithlahum inna tashbiha bil kiram falah. Lihatlah perjuangan mereka ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum sampai akhirnya Allah angkat derajat mereka dan mereka menjadi ulama besar. Kalau kita saja masih malas-malasan, ya, gimana kita bisa menjadi ulama besar? Perjuangan kita ini nggak ada apa-apanya. Nikmat yang begitu banyak, ya. Kalau kita nggak punya lampu di rumah, ada lampu umum di jalan, bisa kan kita belajar? Insya Allah. Tapi ya itu, terlalu terpedaya dengan nikmat duniawi, akhirnya hilang semuanya semangat kita untuk ilmu agama. Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur dan mengetahui betapa pentingnya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sehingga kita mampu menggunakannya untuk menuntut ilmu agama, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan menimba ilmu agama. Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, mungkin ini dapat kita sampaikan ya berkaitan tentang jalan kedua dalam semangat membara untuk ilmu agama. Wallahu taala alam. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.